Halo, Sugeng Enji lare-lare kosongo. Saniki pelajaranipun bahasa Jawi. Ketemu malih kali Pak Fajri dalam semester niki kelas 9 taksih saya ngampun niku Pak Fajri ya. Jadi untuk kelas 9 tahun ini untuk pelajaran bahasa Indonesia masih dipegang Pak Fajri ya, tapi untuk kelas 7 sama 8 karena Pak Fajri ini jamnya banyak ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain juga. Jadi untuk kelas 78 itu bukan Pak Fajri yang pegang bahasa Jawa ya. Kelas 7 ada Pak Is, kelas 8 ada Pak Redi. Oke, untuk hari ini kita masuk di hari pertama ya. Pun dinten ingkang pertama ya. Bahasa Jawi ceritane pakai melebet cerita Ramayana. Ing cerita Ramayana kang asale saka negara Indi ana paraga satya kang awujud kewan ya. Jadi di cerita Ramayana ini ada satria, ini wujudnya hewan, binatang ya. Nah, tokoh ini wujudnya adalah ketek putih ya. Monyet putih. Namanya adalah Anoman. Nah, Anoman ini adalah putranya Dewi Anjani lan Batara Guru ya. Jadi anaknya Batara Guru dan Dewi Anjani ya. Sanadyan awujud ketek ya, karena wujudnya adalah monyet, Anoman ini adalah satria yang sakti mandraguna. Anoman ya, dua ini dasar nama ya, punya panggilan lain ya, macam-macam ini, kang warna-warna. Seperti Anjani Putra, Bayu Tanaya, Wanaraseta, Mayangkara, Maruti, lan Bambang Senggono ya. Kalau yang pernah nonton film ini biasanya ada yang namanya Wanaraseta, wah berarti ini monyet nih, wah ini berarti Anoman ya. Ini biasanya ada di TV ya. Ing ulangan iki ya, di pelajaran ini para siswa diajak nyinau babagan cerita Ramayana kanthi lakon Anoman Buta ya. Jadi di pelajaran ini ya, kalian para siswa untuk diajak belajar tentang cerita Ramayana sampai tokoh Anoman Buta. Nah, cerita Ramayana iku cerita kang dianggit dening Resi Walmiki utawi Empu Walmiki ya. Jadi yang membuat cerita Ramayana ini adalah Resi Walmiki atau Empu Walmiki. Apa itu cerita Ramayana? Kepriye kelakone Anoman Buddha? Ayo bareng-bareng sinau cerita wayang Ramayana lakon Anoman Buddha. Ya. Oke, niki pun langkah pasinaon. Wacanan cerita Anoman Buddha ing ngisor iki kanthi premati. Ya, Anoman Buddha. Lampahan Anoman Buddha nyeresaken lelampahipun Raden Anoman ingkang dipunutus Prabu Ramawijaya nata ing negara Pancawati. Ya, jadi perjalanan Anoman Buddha ini menceritakan perjalanannya Raden Hanoman yang diutus oleh Prabu Ramawijaya untuk memimpin negara Pancawati. Ya. Anoman kautus supados madosi Dewi Sinta. Ya, Anoman ini diutus untuk mencari Dewi Sinta. Lah, Dewi Sinta kenapa Pak? Dewi Sinta ini diculik ya. Garwanipun Prabu Rama ingkang dipun dusta dening Prabu Dasamuka utawi Rahwana nata ing negari Ngalengkadiraja saperlu badhe dipun garwa ya. Jadi istrinya Prabu Rama ini yang sudah dibohongi oleh Prabu Dasamuka atau Rahwana ya, yang mimpin negara Alengka ya, Ngalengkadiraja ini ingin diperistri ya. Jadi istrinya sudah jadi istrinya orang tapi diculik ya sama Rahwana. Rahwana ini juga ingin memperistri Dewi Sinta karena kecantikannya ya. Lanjut lagi. Nalika Anoman badhe tumuju ing negara Ngalengka lelampahipun kepalang samudra ya. Ketika Hanoman ini mau menuju ke negara Ngalengka ya, perjalanannya kepalang samudra. Anoman lajeng dipun tulungi dening Gunung Mainaka kanthi dipun uncalaken saking pucuking Redi tumuju ing negara Ngalengka. Ya. Jadi Anoman ini kemudian ditolongi ya oleh Gunung Mainaka ya, sampai dilepas dari pucuking Redi atau ujungnya gunung ya menuju negara Ngalengka. Ya, ini ditolong sama Gunung Mainaka. Nalika wonten ing gegana ya, gegana di sini bukan gelisah galau merana seperti di lagu-lagu, tapi di sini gegana artinya langit ya. Ketika berada di langit ya, Anoman itu merasa dipensrot
kraos dipun srot saking salebeting samudra sehingga lumebet ing samudra ya. Anoman ini merasa disedot oleh ke dalam samudra ya, sehingga masuk ke dalam samudra itu si Hanoman ini merasanya seperti itu. Ternyata Anoman adalah para kanca dipun dening Ditya Wilataksini ya. Jadi ternyata ini Hanoman ini disedot oleh Ditya Wilataksini. Ini adalah seorang raksasa ya. Wilataksini ini raksasa ya. Lajeng lumebet ing wadukipun ya. Kemudian masuk ke dalam perut besarnya, waduk ya, atau bagian pencernaannya ya. Raksasa Prajineman Ngalengka punika ya, masuk ke dalam raksasa Prajineman Ngalengka itu ya. Karena ada kata-kata Ngalengka berarti ini adalah pasukannya Rahwana ya. Waduk lajeng kasudut mawi kuku wajah ya. Jadi perutnya itu kemudian dilubangi menggunakan kuku wajah. Ini senjatanya Anoman ya. Pak Fazril belum pernah lihat ini kuku wajah kayak apa ya. Kita lanjut lagi. Anoman lajengaken lampah ya. Anoman kemudian melanjutkan perjalanannya sareng dumugi Baluwarti ya. Kemudian bersama tiba di Baluwarti atau benteng Ngalengka Diraja, sudah sampai di perbatasan negaranya si Rahwana. Anoman lajeng mlebet wonten ing Taman Asoka kanthi mlumpati Baluwarti saperlu manggih Dewi Sinta ya. Jadi setelah masuk ke dalam Taman Asoka ini dengan lompati bentengnya, benteng atau Baluwarti ya. Ini Anoman ini sambil memanggil Dewi Sinta ya. Dewi Sinta ya, mencari Dewi Sinta karena diutus oleh Prabu Ramawijaya. Anoman lajeng sisingidan ya. Anoman ini kemudian sembunyi. Loh, kenapa sembunyi ya? Sembunyinya ada di Wit Nagasari. Saperlu ngulati kawontenan murih sampun ngantos kesumerupan dumateng para yaksa Prajineman ingkang Jagitaman ya. Jadi Anoman ini sembunyi ya di sebuah pohon Nagasari ini untuk melihat keadaan ya. Jadi walaupun sudah masuk dia juga harus melihat keadaan ya. Supaya apa? Supaya dia ini bisa menunggu ngantos kesumerupan, melihat kedatangan para yaksa ya, kedatangan para penjaga yang ada di situ ya. Sareng kawontenan sampun sepen ya, bersama keadaan yang terlihat sepi ya, karena sudah lewat tadi penjaganya ya. Anoman lajeng tetembangan wonten ing mriku ya. Anoman kemudian tetembangan ya, bernyanyi ya, mungkin manggil-manggil Dewi Sinta ya. Ing mriku sehingga kapireng Dewi Trijata. Nah, sehingga ini terdengar kapireng ya, kepireng Dewi Trijata. Nah, Dewi Trijata ini adalah putranya Raden Gunawan Wibisana ya, atau adiknya Prabu Dasamuka. Jadi nanti Dewi Trijata ini ponakannya Prabu Dasamuka atau ponakannya si Rahwana ya. Tetapi di sini Dewi Trijata ini orangnya baik, tidak seperti Rahwana. Kalau Rahwana itu tokoh yang jahat ya, kalau kita biasa sebut adalah antagonis, tapi di sini Dewi Trijata masuknya tokoh protagonis. Begitu juga dengan ayahnya Dewi Trijata, siapa? Raden Gunawan Wibisana atau yang biasa dikenal Raden Wibisana, adiknya Prabu Dasamuka itu baik. Ya, di sini membantu Anoman. Ya. Ingkang tinanggena ya, yang menguasai ya, ngladosi atau melayani Dewi Sinta, ini namanya Dewi Trijata. Ya. Dewi Trijata ugi lajeng nyaketi swanten punika kang boten sanes swantenipun Anoman ya. Dewi Trijata ini kemudian mendekati suara swanten ya, mendekati suara itu yang tidak lain adalah suaranya Hanoman. Anoman sumerep Dewi Trijata sanalika nandang asmara gerah wuyung utawi gerah wuyung ya. Jadi Anoman ini melihat Dewi Trijata ya, seketika itu dia itu langsung jatuh cinta ya, nandang asmara ya, kasmaran ya, cinta pada pandangan pertama ini Anoman ya. Ya. Nyumerepi enggak tuawi ngerteni ya. Ngerteni wonten wanara ing ulesipun putih memplak kados kapas ya. Jadi mengerti ya, ada wanara itu monyet ya, nyemot ya. Ingkang ulesipun yang warnanya itu putih terang ya, seperti kapas ya. Dewi Trijata sangat kesengsem ya. Dewi Trijata ini langsung suka ya, langsung suka. Wah, ini ada monyet bagus sekali ya.
Anoman lajeng dipun lus-lus kanthi dipun panggu. Jadi Anoman itu dilus-lus sama Dewi Trijata ya sampai dipanggu karena suka dengan Anoman ini ya, mungkin karena lucu ya. Anoman lajeng dipun sawanaken dumateng Dewi Sinta. Ya, Anoman ini kemudian dipertemukan dengan Dewi Sinta. Ing rego Anoman lajeng ngaturaken sesotya ingkang dipun agem dening Prabu Rama Wijaya. Ya, di situ itu Anoman memberikan permata yang dipakai, yang dititipkan oleh Prabu Rama Wijaya. Ya, menawi permata niku dipun agem Dewi Sinta saged pas. Ya, ternyata ketika permata itu dipakai oleh Dewi Sinta ini bisa pas. Ya, artinya boten sesak utawi plobok pratandha yang Dewi Sinta dereng nate karaso dening Prabu Dasamuka. Artinya di sini ya boten sesak ya, tidak sesak ya atau tidak longgar juga. Ini tandanya Dewi Sinta ini belum pernah disentuh oleh Prabu Dasamuka, belum pernah disentuh oleh Rahwana. Lan kabukten sesatya punika ugi pas dipunagem wonten drijinipun Dewi Sinta ya. Dan terbukti permata tersebut juga dipakai ada di jarinya Dewi Sinta ya, ingkang nendahaken bilih Dewi Sinta taksih suci, yang menandakan bahwasanya Dewi Sinta ini masih suci ketika permata atau cincinnya ya, cincin yang diberikan oleh Prabu Rama Wijaya yang dititipkan ke Anoman ternyata dipakai Dewi Sinta ini bisa pas ya. Ini menandakan bahwasanya Dewi Sinta ini masih suci ya, belum disentuh sama Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja ya. Dewi Sinta ugi lajeng maringi ageman ya. Kemudian Dewi Sinta ini memberikan ageman ya, titipan susuk konde ya, susuk konde. Biasanya kalau perempuan tahu ya susuk konde ya. Pinangka pralambang bilih Dewi Sinta sangat ngajeng-ngajeng rawuhipun Prabu Rama Wijaya ya. Jadi ini menandakan ya lambangnya Dewi Sinta ini sangat ya mengharapkan datangnya Prabu Rama Wijaya. Ya, jadi Anoman di situ cuma memberikan permata sesotya ya. Nalika Anoman nembe wawan pangandikan bab kasugenganipun ya Prabu Rama Wijaya dalah ingkang rayi Raden Laksmana Widabda ya. Ketika Anoman ini baru ya pangandikan mengucap ya selamat kepada Prabu Rama Wijaya ya, dimana adiknya Raden Laksmana ini yang cerdas ya, mendadak ini prajuritnya Ngalengka ini ya, ini di kapriksan para prajurit. Jadi si Anoman ini ketahuan sama prajuritnya Ngalengka ya. Jadi ketika itu ya Anoman ini ketahuan sama prajuritnya Ngalengka, prajuritnya Rahwan. Anoman lajeng badhe dipun cepeng nanging bangga ya. Anoman ini kemudian mau ditangkap ya, dipun cepeng, tapi dia ini siap ya dan bangga, tapi bangga ya. Usana kan dadosaken banda Yuda ya, keadaannya itu menjadikan perang ya, di mana Anoman ini mau ditangkap sama prajuritnya Rahwana ya. Gelising cariyos ya, singkat cerita Anoman saged kapikut dening Raden Indrajit inggih Megananda ya. Anoman ini bisa ditangkap oleh Raden Indrajit ya, yang Megananda ya, atau putranya Prabu Dasamuka ya. Jadi Indrajit ini atau Raden Indrajit ini adalah putranya Rahwana Raja ya. Kemudian dipun sawanaken, kemudian dipertemukan di depannya ya wonten ngarsanipun Prabu Dasamuka ya. Kemudian dihadapkan ke Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja ya. Anoman lajeng kapidana pejah kanthi dipun obong wonten ing alun-alun Ngalengka ya. Kemudian Anoman ini ya terpidana untuk mati ya, pejah kanthi dipun obong ya, sampai mau dibakar ada di alun-alun Ngalengka ya, karena ketahuan ya. Nalika dipun besem ya, ketika mau dikeroyok ini ya sampai biar memar ya, eloking kawontenan Anoman boten saged tumomo ya. Jadi keindahannya Anoman ini tidak bisa dibakar ya, malah grema ya, malah
apinya ini ingkang kinarya besem Anoman punika dipun awut-awut sehingga kraton Ngalengka kobong. Ya, jadi Anoman ini ya, ini kebel dibakar. Jadi nggak bisa dibakar Anoman ya. Malah api yang ada ini kinarya besem ya, malah menjadikan daerahnya si Rahwana Raja atau Prabu Dasamuka ini malah terbakar ya. Ya, dipun awut-awut sama si Anoman ya, dirusak ya, sehingga kraton Ngalengka ini kobong ya. Kata prajurit ingkang sami tiwas saking pangamukipun Anoman ya. Jadi banyak prajurit yang tewas ya dengan amukannya Anoman ini ya. Sareng negara Ngalengka sampun kobong ya. Setelah negara Ngalengka ini sudah terbakar ya, Anoman kemudian nglajengaken lampah saperlu wangsul sowan wonten ngarsanipun Prabu Ramawijaya ing Pancawati ya. Kemudian Anoman ini ya melanjutkan perjalanan untuk bisa bertemu dengan Prabu Ramawijaya ya. Ngarsanipun di depannya Prabu Ramawijaya di Pancawati ya. Ing tepis wiringing samudra ingkang misahaken antawisipun nagara Ngalengka kaliyan Pancawati, Anoman manggihi satunggaling tiyang ingkang kapidara ya. Jadi di tepis wiringing ya atau samudra yang memisahkan antara negara Alengka ya dengan negara Pancawati ini, Anoman ini menemui salah satu orang yang pingsan ya. Nah, salajengipun Raden Wibisana lajeng dipun kanthi Anoman sowan wonten ing Pancawati ya. Kemudian Raden Wibisana ini adiknya si Rahwana Raja ini yang sudah membantu Anoman ini ya dengan Dewi Trijata anaknya Raden Wibisana ini ya. Lajeng dipun kanthi Anoman sowan wonten ing Pancawati. Jadi dipersilahkan untuk bertamu di Pancawati ya. Di negara Pancawati ini Wibisana lajeng dipunakeni minangka kadang enemipun Prabu Ramawijaya lan dipun paringi jejibahan minangka dados penasihat raja ya. Karena baktinya Raden Wibisana ini ya di negara Pancawati ini kemudian ditanyai ya, jika kadang enam Prabu Ramawijaya dan diberikan ya kewajiban untuk menjadi penasihatnya raja ya. Ini diberikan penghargaan si Wibisana ini karena sudah membantu Anoman ya. Inggih amargi saking pamrayoginipun ya, karena nasihatnya Wibisana itu ya, tundhanipun para wadya balatuwin senopati Ngalengka saged dipun sirnaken kalebet Prabu Dasamuka ugi ya. Oke, jadi tundhanipun ya, menunda para wadya bala teman-temannya si Rahwan ini juga senopati yang ada di Ngalengka ini supaya bisa disirnahkan ya, supaya dimusnahkan sama si Wibisana ini, termasuk juga Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja ya. Oke, ini singkat cerita dari Pak Fajri tentang Ramayana atau cerita Anoman Buta ya. Oke, nanti silakan Pak Fajri minta tolong, silakan kalian cari ya 10 arti dari tembung atau kata di bawah ini, ada 10 ya di sini ya. Nanti filenya Pak Fajri share ke kalian ya. Oke, terus ini yang kedua ya. Jadi ini ada 15 soal dari Pak Fajri. Yang kedua ini bagian C ya, menjawab soal ya berdasarkan cerita tadi Anoman Buta tadi ya. Siapa sih ngutus Anoman? Ya, yang mengutus Anoman ini siapa untuk mencari Dewi Sinta? Ya, terus yang kedua, di mana Dewi Sinta diculik, didelekake dening Rahwana, di mana? Ya, ini mungkin tadi ceritanya belum ada ya. Nanti Pak Fajri share mungkin ya. Di semester kemarin ada padahal. Barang apa kang digawa dening Anoman minangka pratandha utusane Rama. Jadi barang apa yang dibawa oleh Anoman yang menandakan bahwasanya dia ini adalah utusannya Raden Rama ketika bertemu dengan Dewi Sinta. Ya, barang apa yang dititipi oleh Prabu Ramawijaya yang diberikan kepada Dewi Sinta? Nah, itu cluenya. Ya. Nomor sekawan. Nalika Anoman arep tumuju negara Alengka ditulungi sapa kanthi cara kepiye? Ketika Anoman ini mau ke negara Alengka, ini ditolongi siapa? Dengan cara apa? Ya, terus yang kelima, kepriye kahanane Anoman nalika diobong? Bagaimana keadaannya Anoman ketika diobong? Ya, ketika dibakar.
Ya, oke, sampai situ saja tugas hari ini 15 soal. Terima kasih matur nuwun nggih dinten niki saking Pak Fajri niku mawon. Sugeng siang lare-lare kelas 9 matur nuwun. Sugeng siang.